Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya coba akan menanggapi salah satu komentar dari salah satu netizen yang mungkin kebakaran jenggot ya. Tapi ini karena ini sepertinya perempuan ya, Cipta Rasa Lezat ya, atas nama akunnya Cipta Rasa Lezat. Sepertinya ini perempuan, jadi mungkin bukan kebakaran jenggot ya, tapi kehilangan lipstik lah, seperti itu ya. Jadi seperti galau panik ya. Tapi apapun itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat kita ini yang sudah mampir di channel saya. Jadi sebelum saya membahas tentang komentarnya, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa sebaiknya simak video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Jadi begini ya sahabatku, di dunia yang serba canggih sekarang ini ya, dimana perkembangan internet ya, media sosial itu begitu pesat ya. Nah di sini sebagai contoh misalkan YouTube ya, YouTube itu ada video yang membahas tentang edukasi, informasi ya, ada tentang hoak ya, berita-berita bohong, ada juga berita-berita istilahnya tentang politik, hiburan dan lain sebagainya ya. Nah juga di situ ada video yang sifatnya ya bisa dikatakan sarkas ya. Sarkas itu sindiran ya, yang penyampaiannya secara keras, kasar ya, ini sarkas. Tapi ada juga satir, yaitu sindiran secara halus. Jadi sebelum kita bermedia sosial harusnya kita sudah siap ya, sudah siap bisa mengolah ya. Jadi enggak semua yang ada di media sosial ini kita telan bulat-bulat tanpa kita olah ya. Sebagai perbandingan seperti ini, kita yang belajar di kelas yang mungkin siswanya 25 orang lah. Nah, di situ ada gurunya nampak jelas di situ ya. Nah, di situ saat gurunya memberikan penjelasan dan lain sebagainya, dari 25 orang ini enggak semuanya itu paham. Padahal kalau nggak paham, di saat itu juga bisa menanyakan yang tidak dimengerti itu ke gurunya ya. Itu pun nggak semuanya rata. Ada murid yang memang pinter, nanti ada yang sedang-sedang, ada yang memang agak lelet ketinggalan ya. Apalagi belajarnya dari Mbah Google atau dari kiai YouTube dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita nggak pandai-pandai mencerna, mengolah ya, nanti kita akan mudah terbentuk ya. Jadi apa yang kita tonton itu langsung kita telan bulat-bulat, sehingga terciptalah karakter kita ya, seperti kebiasaan video yang kita tonton ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, sebaiknya ya cerdas ya dalam mencerna segala sesuatunya. Nah di sini komentarnya yang pertama saya bacakan sedikit ya. Maaf meluruskan, Imam Mahdi yang muncul kelak adalah pemimpin umat Islam secara global ya, seluruh dunia, dan dia adalah salah satu dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anies Rashid Baswedan bukan keturunan Rasulullah. Sebagai umat Islam, saya pun sependapat ya, bahwa Anies itu bukanlah Imam Mahdi, dan Imam Mahdi ya itu yang nantinya akan muncul itu sudah ada penjelasannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya, baik itu hadis riwayat Daud ya, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Dan Imam Mahdi juga itu akan ya memimpin nantinya kisarannya 7 atau 9 tahun dan lain sebagainya ya, itu sudah ada penjelasannya baik di dalam Quran maupun hadis. Jadi secara ini ya, sebagai umat Islam saya pun sependapat dengan sampean ya. Terus saya lanjutkan ya. Di sini maaf kalau mau bikin konten politik harus menguasai berbagai bidang ilmu, terutama masalah politik itu sendiri ya. Nah di sini saya memang nggak paham di bidang politik karena saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanyalah seorang pemulung. Tapi sebagai informasi
di pemilu tahun 1999 ya. Jadi sebelum pemilu itu saya juga sudah aktif di salah satu partai politik dan posisi saya sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang ya. Nah, di situ sedikit banyak saya pernah belajar di situ. Saya 3 tahun. Nah, terakhir saya mengundurkan diri dari partai politik itu tahun 2002. Di saat itu, saat musda, musyawarah daerah ya, saya masuk ke Dewan Pimpinan Daerah, salah satu seksi di situ. Nah, tapi saya kira karena sudah cukup saya belajar politik ya, tahu bahwa politik ya seperti itu, saya mengundurkan diri ya. Jadi memang saya bukan siapa-siapa, nggak ngerti, hanya pernah terjun seperti itu. Nah terus ya, dulu waktu pemilu tahun 1999 saya juga mengalami, karena saya termasuk pengurus ya struktural di situ ya. Jadi kita pakai topi yang dibordir, terus pakai rompi, pakai atribut partai, kita ketawa-ketawa dengan yang lain, dengan caleg-caleg yang lain. Sementara waktu itu kita hanya menganggarkan 25.000 nih buat yang seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan bukan teori ya, saya juga ngalami ya. Jadi setelah mereka itu ada apa-apa, yang pasukan penggembira itu ya, paling nantinya kita hanya ada uang duka, santunan dan lain sebagainya. Untuk itu saya pernah menyampaikan, kalau kita mendukung seseorang jangan membabi buta ya. Karena apa? Kalau kita membabi buta, yang akan menolong kita ya di saat kita mengalami sesuatu itu bukan jago yang kita dukung, tapi orang-orang di sekitar kita, baik itu tetangga, saudara kita. Jadi silahkan berbeda pilihan, tapi jangan nemen-nemen fanatiknya ya, karena nanti mereka ketawa yang di atas ya, kita hanya dijadiin tumbal ya. Itu bukan teori, saya ngalami tahun 1999. Nah terus begini, ada lagi ya, jangan sampai menyebut orang lain sebagai bebek dungu, padahal ternyata Anda sendiri yang patut disebut sebagai bebek terdungu. Nah sekarang begini, saya menyebut bebek dungu itu bukan untuk personal ya, bukan secara pribadi, tapi secara umum. Sekarang saya bertanya, kalau orang yang ngambil uang rakyat itu apa sebutannya kalau nggak koruptor ya? Terus orang yang mengambil hak orang tanpa izin itu apa sebutannya kalau nggak maling ya? Orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang sebutannya apa kalau bukan pembunuh ya? Termasuk orang yang selalu ikut gerudak-geruduk sana sini ya, tanpa dia mencerna, tanpa dia berpikir dampak positif dan negatifnya, disebutan apa kalau enggak itu seperti bebek ya. Sudah bebek gerada-geruduk, dungu pula karena gampang diprovokasi. Ini saya menyebut bebek dungu itu bukan personal, bukan si A itu bebek dungu, si B ini koruptor, enggak seperti itu. Saya menyebut secara umum ya. Nah jadi kalau dengan sebutan secara umum itu mungkin sampean tersinggung ya, ya tanda tanya gede banget. Apakah sampean salah satu yang saya sebutkan tadi? Misalkan saya menyebutkan, wah ini para koruptor harus dihukum mati, terus tersinggung, berarti dia koruptor. Kalau saya menyebutkan bebek dungu buat orang-orang yang gampang banget ya terprovokasi tanpa harus mencerna, ada geruduk sana ya, orang giring sana ikut sana, orang giring sini ikut sini, saya nyebutnya bebek dungu, terus tersinggung, berarti mungkin itu ya termasuk dalam kelompok itu ya. Terus ada lagi lanjutannya, maaf saya akan report semua postingan-postingan Anda, maaf kalau akun Anda akan hangus. Loh, saya tanya, sampean ini siapa ya? Kalau dengan mudahnya kita report ya, banyak ya yang lebih sangar lagi, yang lebih barbar lagi ya. Terus satu orang benci direport ya,
kok gampang banget. YouTube nggak semudah itu yang pertama. Terus yang kedua ya, ini kan bukti ya arogansi daripada sampean ya, belum siapa-siapa sudah arogan ya. Ini zaman orde baru Mbak Bro ya kan. Kalau ada orang yang ngomong gak ini diculik, kalau dulu diculik hilang nggak ada kabar. Saya bukan teori, itu banyak ya yang seperti itu ya. Jadi kalau kita belum siapa-siapa mau nunjukin jiwa arogannya, gimana kalau nanti mau jadi pejabat ya. Jadi nggak usah arogan. Terus ya itu tadi, YouTube nggak semudah itu. Nanti saya juga bisa nge-report orang yang saya nggak seneng, yang report terus di apa ya, di banned sama YouTube. YouTube nggak seperti itu. YouTube itu banyak pertimbangannya ya, ada aturan yang harus terpenuhi ya. Baik aturan undang-undang yang berlaku di Amerika karena YouTube ada di Amerika, plus undang-undang yang berlaku di negara YouTuber itu berada ya. Jadi nggak semudah itu. Terus kalau toh memang dengan segala macam cara mungkin dihack lah ya, akun saya dihack, monggo silahkan ya. Kalau memang sampean sudah sebegitunya panas sini meluap-luap ya, terus kira-kira dapur sampean itu terganggu gara-gara konten saya, terus akan melakukan itu, monggo, segala sesuatunya nanti sampean sendiri yang menanggung ya. Yang pasti saya tidak akan mundur sedikit pun untuk menyampaikan sesuatu hal yang saya yakini benar, dan saya nggak pernah menyinggung personal ya. Saya nggak menyinggung dua orang ya, istilahnya secara langsung saya nyinggung. Saya coba berkata ya, tujuannya ya untuk sesuatu hal yang baik. Kenapa? Karena kalau orang-orang baik itu hanya diam ya, nanti orang-orang yang punya tujuan nggak bagus itu terlalu banyak ya beritanya, otomatis sesuatu hal yang nggak bagus itu juga akan dianggap bagus. Jadi sekali lagi, untuk sesuatu hal yang saya yakini benar, saya nggak akan mundur. Jangankan cuma akun YouTube ya kan, itu urusan dunia. Wong nyawa saya aja ya, kalau Tuhan masih mau ambil ya, saya siap kapanpun ya. Jadi sekali lagi, cerdaslah dalam bermedia sosial. Kalau nggak siap, sudah nggak usah main media sosial, karena media sosial itu banyak banget ya hal-hal yang memang nggak sesuai, nggak sejalan dengan pikiran kita ya. Dan sekali lagi, bukan ditelan mentah-mentah, nanti terima segala sesuatunya telan mentah-mentah, keselak bro ya. Sekian, sekali lagi terima kasih sudah hadir di channel saya ya, di video saya, sudah nonton ya. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf ya. Mudah-mudahan tujuan saya nggak untuk menyakiti ya. Saya hanya menyampaikan sesuatu hal yang insya Allah tujuannya baik. Kalau atau mungkin salah tanggap, sekali lagi saya minta maaf. Lebih dan kurang itu tadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.